Hola Mina. Setelah kemarin kita sudah membahas Boruto to Blue Vortex chapter 27 versi terjemahan resminya, kali ini saya akan membuat reviewnya. Kita akan bahas hal apa saja yang menarik atau akan menjadi menarik di masa depan, dan juga teori apa saja yang bisa kita kembangkan dalam chapter 27 itu. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Dalam chapter 27 ini, akhirnya kita diberikan jawaban atas pertanyaan yang selama ini menjadi misteri besar sejak dimulainya era To Blue Vortex. Pertanyaan yang terus menggantung di para penggemar, yaitu kenapa Sarada dan Sumire tidak terpengaruh oleh kekuatan Zeno milik Eida, padahal mereka berdua bukan keturunan Otsutsuki. Pertanyaan ini menjadi teka-teki terbesar selama ini, karena sejak kemunculan kekuatan Zeno, dunia Boruto benar-benar terbalik. Realitas berubah, identitas tertukar, dan sejarah manusia dimanipulasi. Seolah-olah seluruh dunia tengah menjalani kebohongan yang sempurna. Tapi di tengah kekacauan itu, hanya ada dua gadis yang tetap mengingat kebenaran, yaitu Uchiha Sarada dan Kakei Sumire. Zeno adalah bentuk tertinggi dari Shinjutsu, sebuah kekuatan dewa yang mampu memanipulasi realitas itu sendiri. Bukan ilusi, bukan genjutsu, tapi perubahan nyata terhadap dunia. Dengan kekuatan ini, Eida mampu menulis ulang sejarah dunia sesuai keinginannya sendiri. Tapi di balik kemegahan kekuatan ini, ada satu batasan besar. Eida bukan seorang Otsutsuki. Artinya, meskipun dia memiliki kemampuan Zeno, hingga saat ini dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikannya secara sadar. Dan juga terarah seperti para Otsutsuki sejati. Karena selama ini kekuatan Zeno berjalan berdasarkan emosi dan alam bawah sadar Eida. Nah, disinilah jawaban yang sebenarnya diungkap di chapter 27 ini. Sarada dan Sumire tidak terpengaruh Zeno bukan karena mereka punya perlindungan khusus, melainkan karena Eida sendiri yang tanpa sadar memilih untuk tidak mengubah mereka. Dalam lubuk hati dan pikiran Eida, Sarada dan Sumire bukanlah orang asing. Mereka adalah dua sosok yang memperlakukan dirinya bukan sebagai sosok yang memiliki kekuatan menakutkan, tapi sebagai teman layaknya hubungan antar manusia biasa. Sesuatu yang selama ini Eida rindukan dan cari. Sebuah hubungan yang tulus tanpa pamrih, tanpa ketakutan, tanpa pengaruh dari kekuatan pesona dari Zeno miliknya. Dan karena alam bawah sadar Eida sangat menginginkan hubungan itu tetap murni dan normal, kekuatan Zeno menuruti keinginan terdalamnya. Jadi saat realitas di seluruh dunia berubah, alam bawah sadarnya memutuskan untuk tidak menyentuh Sarada dan Sumire. Itu bukan kebetulan, melainkan refleksi dari keinginan hati Eida sendiri. Selain terjawabnya misteri kenapa Sarada dan Sumire tidak terpengaruh oleh Zeno milik Eida, chapter 20 pun memperlihatkan sesuatu yang tidak kalah menarik, yaitu kekuatan asli dari Mamushi. Nama Mamushi sendiri ternyata terinspirasi dari salah satu jenis ular beracun di Jepang yang terkenal cepat, mematikan, dan sulit ditangkap. Dan sesuai namanya, kekuatan Mamushi benar-benar unik dan berbahaya. Kemampuan utamanya adalah membelah diri tanpa batas. Berbeda dengan Kage Bunshin biasa yang membagi cakra penggunanya ke setiap bayangan, teknik milik Mamushi justru bekerja dengan cara yang jauh lebih aneh. Setiap kali dia membelah diri, yang tercipta bukan salinan dengan kekuatan yang berkurang, tapi individu baru yang benar-benar identik dan sama kuatnya dengan tubuh aslinya. Artinya, jika Mamushi menciptakan 10 atau bahkan 100 dirinya, semuanya akan memiliki kekuatan yang sama besar. Sebuah kemampuan yang bisa dikatakan mustahil di dunia shinobi biasa. Tapi, di balik kekuatan luar biasa itu, ada kelemahan besar yang menjadi harga yang harus dibayar. Karena setiap kali Mamushi membelah diri, dia kehilangan sedikit demi sedikit kecerdasannya. Semakin banyak dirinya yang muncul, semakin menurun pula tingkat kecerdasan dan kesadarannya. Jika dia terus membelah diri tanpa henti, maka perlahan dia akan kehilangan kejernihan berpikir dan berubah menjadi makhluk buas yang hanya digerakkan oleh naluri. Dengan kata lain, kemampuannya tidak membagi kekuatan atau cakra, melainkan membagi kecerdasannya. Sebuah kekuatan destruktif yang bisa menciptakan pasukan tak terbatas, tapi di saat yang sama bisa menghancurkan jati dirinya sendiri. Dan yang menarik, kemampuan ini berkaitan langsung dengan Rinnegan miliknya. Karena saat kedua matanya dihancurkan, kemampuan membelah diri itu pun langsung lenyap sepenuhnya. Itu menandakan bahwa sumber kekuatannya bukan berasal
berasal dari tubuh atau cakranya, melainkan dari mata Rinnegan itu sendiri. Dari fakta ini, kita bisa mulai menarik satu kesimpulan besar, di mana ternyata Rinnegan para Shinju pun bekerja dengan prinsip yang mirip dengan Rinnegan milik Otsutsuki maupun Uchiha. Setiap pengguna Rinnegan sepertinya memiliki kemampuan unik dan karakteristik berbeda, tergantung dari siapa yang memilikinya dan bagaimana cara mereka memanfaatkannya. Hal ini membuka kemungkinan bahwa setiap Shinju yang akan muncul nantinya mungkin juga memiliki versi Rinnegan mereka sendiri dengan kekuatan dan resiko yang berbeda. Nah, selain itu, ada hal menarik lainnya yang diungkap di chapter 227 ini, di mana Inojin akan mempelajari jutsu baru, bisa dikatakan versi upgrade dari Shintensin no Jutsu. Seperti yang kita tahu, Shintensin no Jutsu memungkinkan penggunanya untuk menukar kesadaran atau jiwa mereka dengan targetnya. Tapi kelemahannya, jutsu ini punya batasan waktu dan risiko besar. Jika tubuh lawan terlalu kuat atau jika jarak terlalu jauh, pengguna bisa kehilangan kesadarannya sendiri. Tapi dalam chapter terbaru ini, Koji mengatakan bahwa jutsu baru Inojin bisa menjadi kunci untuk mengalahkan Mamushi yang bisa membelah diri tanpa batas. Pertanyaannya, seperti apa bentuk upgrade dari jutsu ini? Jika kita analisis secara logis, mungkin Inojin akan mengembangkan teknik ini menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Bukan hanya sekedar menukar kesadaran, tapi bisa juga dia akan menggandakan jiwanya sendiri. Dengan kata lain, dia bisa menyebarkan kesadarannya ke banyak tubuh sekaligus, bahkan mungkin ke tubuh bayangan atau klon yang bisa bertarung secara individu. Ini menjadi cukup masuk akal jika kita lihat dari pola pertarungan melawan Mamushi yang bisa membelah diri tanpa batas. Dengan jutsu seperti ini, Inojin bisa melawan banyak salinan Mamushi sekaligus. Ketika Mamushi membelah diri dengan sangat banyak dan kehilangan kecerdasannya, mereka akan sulit dikontrol, dan saat itulah Inojin masuk ke semua tubuh Mamushi dan mengendalikannya, lalu memusnahkannya serentak. Seperti jika dalam dunia serangga ada yang dinamakan lingkaran kematian semut, di mana para semut terus berjalan berputar dalam lingkaran tanpa henti hingga mati karena kelelahan dan kehausan. Bisa jadi Inojin dengan jutsu barunya melakukan prinsip yang serupa, tapi dengan tindakan yang berbeda. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa jutsu ini mungkin tidak hanya akan memindahkan kesadaran ke tubuh lawan, tapi juga menyatu dengan kesadaran musuh, sehingga bisa menghancurkan jiwa target dari dalam. Dengan kata lain, jutsu ini bukan lagi sekedar teknik pertukaran pikiran, melainkan senjata psikologis mematikan yang bisa merusak eksistensi seseorang dari dalam jiwanya itu sendiri. Nah, hal menarik terakhir dari chapter 27 ini adalah Kusanagi Boruto yang akan diperbaiki oleh Sumire dengan teknik yang Boruto berikan dalam sebuah gulungan. Teknik itu bisa kita pastikan adalah teknik yang saat ini mungkin baru akan dikembangkan dan disempurnakan oleh Sumire, tapi Boruto sudah mendapatkan bocorannya dari Koji. Boruto memberikan detail tentang teknik itu yang sudah berhasil Sumire selesaikan di masa depan. Tapi pertanyaannya, teknik apa sebenarnya itu? Dan teknologi seperti apa yang bisa dikembangkan dari sana? Sumire mengatakan bahwa pedang Boruto akan menjadi benar-benar berbeda ketika diperbaiki menggunakan teknik itu. Tidak ada petunjuk seperti apa pedang yang akan Sumire kembangkan itu, tapi bisa saja nantinya Kusanagi akan bisa digunakan sebagai media untuk menyalurkan kekuatan Momoshiki, atau bahkan ada hal lain yang lebih mengejutkan yang tidak bisa kita prediksi. Tapi bagaimana menurut kalian? Akan menjadi seperti apa Kusanagi Boruto setelah Sumire perbaiki? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan juga teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. アニマンガティックバイブスを感じて案じてアニメの